Shalom, selamat hari Minggu anak-anak semua. Senang sekali Bunda dapat bertemu dengan anak-anak hari ini. Walaupun melalui video streaming, Bunda berharap anak-anak ada dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan penuh sukacita. Walaupun anak-anak beribadah di rumah ya. Anak-anak, hari ini Bunda mengajak anak-anak untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Liturgus IMPA hari ini dilayani oleh Bunda Bita, Kak Vina, dan Kak Dandi. Nah, anak-anak yang terkasih, sebelum kita mulai ibadah IMPA kita pada hari Minggu ini, mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Anak-anak semua, mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk ke dalam ibadah dan menghadap Tuhan. Dan sebelumnya kita akan mengangkat pujian dari Kidung Ceria 337, Kami Sebagai Anak-anak. Kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta. Kau penolong yang setia sampai selama-lamanya. Adik-adik sekalian, sebelum kita mau masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu ya. Kak Vina mau ajak adik-adik semua, lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena di pagi hari yang indah ini kami dapat berkumpul dan kami dapat mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak secara daring. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Jadikanlah kami anak-anak yang mau turut akan perintah-Mu Tuhan dan mau duduk manis mendengarkan firman Tuhan serta mengikuti ibadah hari ini dengan baik. Inilah doa dan sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, sebelum masuk dalam pembacaan firman Tuhan, kita siapkan Alkitab, buku catatan, dan alat tulis kalian ya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Matius 5 ayatnya yang ke-13 sampai dengan 16 dengan judul Menjadi Garam dan Terang Dunia. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 136 Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, kau bernilai hargamu. Oh, terungkaplah siapa-Ku sesungguhnya. Nah, Bunda Bita, kita kan tadi sudah menyanyi, kita sudah berdoa pembukaan, sekarang kita mau masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, Bunda. Kita mau membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan ya Bunda ya? Kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Iya, kita akan berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Karena itu Kak Vina ajak adik-adik semua untuk lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Bunda Bita akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa anak-anak sekalian. Ya Tuhan, Bapa yang kekal kudus, di pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan berita firman-Mu. Kiranya firman yang akan kami baca dan dengarkan nanti mau Tuhan artikan dalam kehidupan anak-anak kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu anak-anak semua. Apa kabar kalian hari ini? Bunda yakin dan percaya kalian pasti sehat, sama seperti Bunda di sini. Bunda senang sekali hari ini kembali bertemu dengan anak-anak, walaupun hanya lewat video streaming. Nah, anak-anak yang terkasih, pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Injil Matius
pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-13 sampai ke-16 yang akan dibacakan oleh teman kita, yaitu Fanya Alexanale dari Ranting Maranatha. Firman hari ini terambil dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Nah, anak-anak, bacaan kita hari ini Tuhan mengatakan kamu harus menjadi garam dan terang bagi dunia. Anak-anak tahu nggak garam itu apa sih? Bunda yakin, Bunda percaya kalian pasti semuanya tahu ya garam itu apa. Ya, garam itu adalah salah satu bumbu masakan yang biasanya ada di dapurnya mama. Mungkin kalian pernah disuruh oleh mama untuk beliin garam. Ya, pasti pernah. Nah, anak-anak, garam itu fungsinya untuk apa sih? Ada yang tahu nggak rasanya garam itu seperti apa? Ya betul, garam itu rasanya asin. Dan fungsi garam itu untuk apa sih? Untuk membuat masakan lebih sedap. Lalu apa lagi? Ada juga berfungsi untuk mengawetkan ikan. Apalagi? Ada yang tahu nggak fungsinya apa lagi? Ya, ada juga kalau kita camping ini, mungkin anak-anak pernah kemah, biasanya di sekitar tenda kita itu ditabur garam supaya ular nggak masuk ke dalam tenda. Wah, ternyata banyak sekali ya fungsinya garam. Lalu kenapa Tuhan Yesus menyuruh kita untuk menjadi garam? Ya karena garam itu sangat berdampak bagi kehidupan umat manusia. Nah, Tuhan juga mau anak-anak sebagai anak-anak Tuhan juga menjadi anak-anak yang mempunyai dampak positif untuk orang-orang di sekitar anak-anak. Nah, contohnya seperti apa sih biar kalian bisa berdampak positif bagi teman-teman kalian, bagi orang-orang di sekitar kalian? Misalnya apa sih yang bisa kalian lakukan? Nah, sebagai anak-anak Tuhan nih, yang bisa kalian lakukan tuh sederhana banget kok, nggak susah. Contohnya, rajin-rajinlah belajar, rajin-rajin membaca Alkitab, rajin-rajin berdoa. Nah, anak-anak Tuhan pasti akan rajin belajar. Nggak mau dia nyontek, males belajar, ntar nyontek aja deh ke temennya lagi asik belajar, dianya malah nyontek. Itu nggak baik, itu namanya tidak menjadi garam bagi dunia. Ya, itu tidak memberi dampak yang positif bagi teman-teman. Tapi kalau kita rajin belajar, bahkan mengajak teman-teman kita untuk belajar bersama-sama, lalu menjadi pintar bersama-sama, nah itulah berarti kita sudah melakukan firman Tuhan, berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan, menjadi garam. Kehadiran kita itu bisa dirasakan oleh teman-teman kita. Lalu apalagi? Anak Tuhan itu peduli pada sesama. Nah, peduli pada sesama. Contohnya bagaimana? Contohnya nih, anak-anak bisa mungkin mengumpulkan pakaian bekas. Kalau ada bencana nih, ada bencana di mana gitu, misalnya di NTT seperti kemarin, teman-teman kita yang di NTT banyak mengalami bencana. Mereka membutuhkan banyak pakaian karena pakaian mereka hanyut. Nah, kita bisa mengkoordinir teman-teman kita untuk mengumpulkan pakaian bekas yang layak pakai, yang sudah nggak cukup lagi mungkin kalian pakai atau sudah tidak dipakai lagi. Itu juga wujud kita
peduli kepada sesama, karena dengan menjadi garam dunia berarti kita peduli kepada sesama. Nah, lalu apa lagi? Membantu orang tua mencuci piring. Nah, sama-sama dengan adik, dengan kakak, rukun ya, bagi-bagi tugas. Membantu orang tua melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Nah, lalu bisa juga kita membantu mama menyapu dan lain-lain. Nah, anak-anak, Tuhan juga mengatakan bahwa kita bukan hanya harus menjadi garam dunia, tapi juga harus menjadi terang dunia. Nah, dengan kita melakukan hal-hal itu, dengan kita melakukan hal-hal yang baik, yang kita suka memberi, suka menolong orang tua, kita bertingkah laku yang sopan. Ada lagi juga ini, kalau kita habis bermain, mainannya diberesin. Bahkan kalau misalnya teman-teman kita berantem, kita jangan ngomporin, jangan ayo pukul, nggak boleh. Anak Tuhan kalau temannya berantem bukan dikomporin, tapi dilerai. Nggak boleh begitu, jangan begitu. Nah, kita melerai, kita menegur teman-teman kita yang salah. Dengan melakukan hal-hal seperti itu, maka orang itu akan bisa melihat, oh jadi begini ya anak-anak Kristen itu ternyata mereka itu sopan, mereka itu baik, mereka itu suka melakukan hal-hal yang baik, suka menolong teman, suka berbagi, suka memberi contoh yang baik bagi orang lain. Dengan melakukan hal-hal seperti itu, dan ketika orang lain mengatakan hal seperti itu tentang kalian, sesungguhnya kalian sudah menjadi garam dan terang bagi dunia. Karena apa? Terang itu kelihatan. Anak-anak coba kalau misalnya di dalam gelap nih, kalian bisa nggak jalan dengan baik? Kira-kira bakalan kesandung nggak? Tahu nggak ada batu di depan kalian? Nggak tahu kan? Lalu apa yang dibutuhkan supaya gelap itu menjadi terang? Ada yang kita mungkin dengan menggunakan senter, ada dengan menggunakan lilin. Dan ketika terang kita menyinari kegelapan, maka kita sudah melakukan firman Tuhan itu. Dengan kita menjadi anak yang baik, dengan kita selalu dengar-dengaran akan orang tua, dengan kita selalu sopan, orang lain menyukai kita, sesungguhnya saat itu kita sudah melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, lalu apalagi sih kira-kira yang bisa kita lakukan untuk menjadi terang dan garam bagi dunia? Nah, siapa yang rajin berdoa di sini? Pernah nggak kalian mendoakan untuk orang-orang di sekitar kita? Pernah nggak kalian mendoakan untuk teman-teman kalian? Atau mungkin ada yang sakit kita doakan. Mendoakan papa dan mama. Mendoakan situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Virus corona yang belum juga selesai. Bahkan papa dan mama ada yang mungkin usahanya jadi sepi, ada yang mungkin kehilangan pekerjaan sehingga harus mencari pekerjaan lain, berusaha untuk mencari nafkah di tempat lain, bukan di pekerjaan yang semula. Nah, kita mendoakan papa dan mama kita. Lalu bunda berarti cukup mendoakan aja dong. Ada juga yang bisa kalian lakukan selain mendoakan papa dan mama. Kalian kan bisa juga nih membantu papa dan mama irit-irit kuotanya. Nah, siapa yang masih suka pakai kuotanya untuk hal-hal yang kurang berguna? Main game online lagi, akhirnya kuotanya habis. Terus giliran mau bikin tugas, giliran mau IMPA, nggak ada kuota lagi. Nah, sebagai anak-anak Tuhan yang menjadi garam dan terang bagi dunia, itu juga bisa kalian lakukan untuk menunjukkan bahwa kalian adalah anak-anak Tuhan yang mampu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kalian. Hemat-hemat kuotanya, jangan lagi boros-boros kuota untuk hal-hal yang tidak penting, karena mama dan papa ini sekarang lagi irit-irit, lagi
memangkas pengeluaran yang tidak perlu karena situasi sedang sulit. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan ikut prihatin, ikut mengerti dengan kondisi yang dialami oleh papa dan mama sekarang ini. Lalu bisa juga nih, nah misalnya kalau ada temennya jatuh, siapa di sini yang kalau temennya jatuh malah diketawain, malah disyukur-syukurin? Nah kalau anak-anak Tuhan nggak begitu ya, kalau temennya jatuh ditolong, dibantu untuk berdiri, jangan diketawain, jangan disyukur-syukurin. Nah itu semua bisa kalian lakukan untuk menunjukkan bahwa kalian adalah anak-anak yang mampu melakukan firman Tuhan, mampu menjadi terang dan garam bagi dunia. Sehingga ketika kalian telah menjadi terang dan garam di dunia, maka Bapa yang di sorga telah dipermuliakan oleh sikap, tingkah laku, dan perkataan kalian, perbuatan kalian. Nah, jangan lupa juga rajin-rajin untuk impa, walaupun sekarang ini impanya di rumah saja. Jadi anak-anak Tuhan, kalau kalian mau menjadi anak-anak yang baik, mau menjadi anak-anak yang taat, yang bisa melakukan firman Tuhan, yang bisa menjadi teladan bagi semuanya itu, yang bisa kalian lakukan, semuanya itu bisa kalian lakukan dengan syarat mohon pertolongan Tuhan, mohon pertolongan Roh Kudus. Karena itu jangan lupa untuk selalu berdoa, untuk selalu rajin impa, untuk selalu baca Alkitab. Bahkan harus berani menegur teman yang mungkin malas impa. Jangan lupa temannya diingetin, ayo kita impa bareng-bareng. Nah, adik-adik, Bunda ada tugas buat kalian. Nah, di sini perintah Tuhan adalah kamu adalah garam dunia. Jikalau garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai kalian menjadi tawar. Jadilah garam yang berguna, yang bisa membawa pengaruh baik bagi teman-teman kalian, bagi orang-orang di sekitar kalian. Lalu ada juga firman Tuhan mengatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Karena itu jangan lupa untuk selalu menjadi terang Tuhan, untuk selalu berbuat baik supaya nama Tuhan dipermuliakan oleh kalian. Karena itu Bunda mau kalian membuat aktivitas yang seperti ini ya. Aku mau menjadi garam dan terang dunia. Dengan cara apakah kalian menjadi garam dan terang dunia? Dengan cara bagaimana kalian menyatakannya? Kalian tulis di situ, lalu difoto, kasih ke dikirimkan ke kakak Bunda Layan di ranting masing-masing. Nah, anak-anak, demikian cerita Bunda hari ini. Kiranya anak-anak melakukan firman Tuhan yang sudah anak-anak dengar, yang sudah kita renungkan bersama-sama. Jangan lupa di masa pandemi ini tetap menjaga kesehatan, tetap ikuti kata orang tua, rajin mencuci tangan. Kalau keluar rumah jangan lupa memakai masker. Ya, ikuti protokol kesehatan. Sebagai anak-anak Tuhan, dengan mengikuti anjuran pemerintah, maka kita juga sudah melakukan firman Tuhan. Selamat hari Minggu anak-anak semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Anak-anak yang diberkati Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan yang telah disampaikan oleh kakak dan bunda. Untuk tugas aktivitas yang harus dikerjakan, kalian bisa minta tolong papa atau mama untuk menyiapkan bahan-bahannya. Dan untuk merespon firman Tuhan kita bernyanyi dari Kidung Ceria 265. Yesus berpesan dalam Anda, kamu harus jadi lilin kebenaran. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinar. Nah, anak-anak semua
semua, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Kak Vina. Karena itu Kak Vina mau ajak anak-anak semua untuk satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena di pagi hari yang indah ini kami masih dapat dibangunkan dengan kesehatan Bapa, dan kami dapat kembali melakukan ibadah hari Minggu pelayanan anak secara daring. Kiranya firman Tuhan yang telah dapat kami dengar tadi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tolonglah kami ya Bapa, agar kami dapat menjadi anak-anak yang menjadi garam dan terang bagi orang-orang di sekeliling kami Tuhan, sehingga kemuliaan-Mu dapat terpancar melalui kami. Ya Kristus, kami juga mau berdoa untuk anak-anak kekasih kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan mau sertai mereka, Tuhan mau berikan mereka kesehatan dalam segala aktivitas yang mereka lakukan. Juga untuk sekolah mereka Bapak yang meskipun masih dilakukan secara daring, kiranya mereka dapat tetap bersemangat Tuhan dan menjadi anak-anak yang berprestasi di sekolah. Tuhan kiranya juga mau berkati anak-anak layan kekasih kami ini beserta dengan keluarga mereka. Kiranya Tuhan mau selalu sertai keluarga mereka dan anak-anak layan kekasih kami ini agar dapat selalu diberikan kesehatan melalui masa-masa yang sulit seperti sekarang ini ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan mau segera dapat memulihkan bangsa dan negara kami sehingga kami semua, kakak, bunda, orang tua maupun anak-anak layan dapat kembali beraktivitas seperti semula. Ya Bapa, inilah doa dan sembahyang kami yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Anak-anak, mari kita masuk dalam persembahan syukur. Untuk itu, sebelum kita memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 256, Hidup Kita Yang Benar. Persembahan yang tadi anak-anak sudah berikan, nanti bisa minta tolong ke siapa ya Bunda Bita? Ke Mama dan Papa. Iya, bisa minta tolong Mama sama Papa untuk membawa persembahan yang sudah kalian berikan tadi ke gereja. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan anak-anak semua. Nah, untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, yuk kita bangkit berdiri dan kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 269, Tinggallah Dalam Yesus.
membawa persembahan dan berkat. Anak-anak lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang kekal kudus, pada pagi hari ini kami sudah memberikan sedikit persembahan dari berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan anak-anak ini untuk kemuliaan nama-Nya. Kasih dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus memberkati anak-anak sekalian, kakak dan bunda layan mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Nah, Bunda Bita, tidak terasa nih kita sudah sampai di penghujung ibadah impak kita hari ini. Nah, untuk menutup ibadah kita hari ini, anak-anak semua, Kak Vina dan Bunda Bita mau ajak kita untuk mengucapkan Immanuel sama-sama ya. Kita hitung ya. Yuk, kita mulai. 1, 2, 3, Immanuel. Selamat hari Minggu anak-anak. Tetap semangat dan tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati.